Review 4 jurnal dan video percobaan praktikum operasi teknik kimia modul sedimentasi oleh Rangga Aditya Pratama dan Vivian Putri Tianandari. Review jurnal pertama berjudul yaitu Analisis Sedimentasi Perairan Muara Sungai Waridin di Kabupaten Tenggal. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaruh debit sungai dan suspensi terhadap laju pengendapan. Untuk metode yang dilakukan adalah pertama, pengambilan sampel air sungai pada 8 titik yang berbeda. Kemudian dilakukan pengukuran diameter kedalaman dan waktu untuk mendapatkan nilai debit aliran sungai. Debit sungai dihitung dengan menggunakan volume bola dan metode untuk laju pengendapan dilakukan dengan pengambilan sampel kemudian diendapkan selama beberapa menit lalu disaring dan dikeringkan di dalam oven. Untuk hasil yang didapat yaitu pengendapan yang terbaik berada di titik 2 dan terendah berada di titik 8. Karena pada titik 8 merupakan mulut sungai yaitu pertemuan antara kedua arus laut dan sungai. Sehingga laju dari pengendapan akan semakin kecil dan sedimentasinya yang dihasilkan semakin sedikit. Sedangkan pengaruh debit sungai dan suspensi didapat bahwa semakin besar debit maka endapan yang dihasilkan akan semakin besar, karena semakin cepat debit maka lebih banyak endapan yang akan terbawa oleh aliran dan mengendap di muara sungai. Review jurnal yang kedua berjudul yaitu efek dari pH, dosis koagulan, suhu dan kecepatan pengadukan terhadap laju sedimentasi air sungai dengan menggunakan koagulan dari biji semangka. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui efek dari beberapa variabel terhadap tingkat kekeruhan air sungai. Metode yang dilakukan adalah pertama membuat koagulan dari biji semangka. Semangka dikupas lalu diambil bijinya, setelah itu dikeringkan di bawah sinar matahari selama 7 hari, kemudian dihaluskan lalu diekstraksi dengan menggunakan N-heksana selama 6 jam. Setelah itu dicuci dengan air suling lalu dikeringkan di dalam oven dan diayak hingga halus. Untuk pengukuran pH menggunakan pH meter, untuk pengukuran kekeruhan menggunakan turbidimeter. Untuk variasi yang digunakan yaitu variasi suhu 10, 15, 20, dan 25 serta 30 derajat Celcius. Variasi kecepatan pengadukan dari 40 sampai 200 rpm. Variasi dosis koagulan dari 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1 gram per liter. Variasi pH dengan penambahan 1 molar H2SO4 dan 1 molar NaOH. Hasil yang diperoleh adalah untuk pengaruh koagulan terhadap koagulan, hasil yang terbaik pada penambahan koagulan sebesar 0,6 gram per liter, dan hasil yang didapat ketika dosis koagulan ditambah melebihi 0,6 gram per liter maka larutan sampel semakin keruh. Hal ini disebabkan karena larutan telah mencapai titik jenuhnya dan mengalami restabilitas, yaitu terjadinya gaya tolak-menolak antar partikel positif dari koagulan dan partikel negatif di dalam air yang menyebabkan kekeruhan. Hasil kedua pengukuran pH terhadap kekeruhan yaitu yang terbaik adalah pH 7,5. Pengaruh pH berpengaruh pada proses penggumpalan dan kandungan pH endapan yang dihasilkan. Jika endapan dihasilkan bersifat asam, maka endapan tersebut tidak akan langsung dibuang karena sangat berbahaya untuk lingkungan. Hasil ketiga pengaruh suhu terhadap tingkat kekeruhan. Suhu yang terbaik adalah 25 derajat Celcius yang menghasilkan kualitas kekeruhan paling rendah. Pengaruh suhu berkaitan dengan viskositas dan energi kinetik partikel. Jika suhunya rendah, maka viskositas cairan akan semakin besar dan partikel akan sulit mengendap. Jika suhu terlalu tinggi, maka akan sering terjadi tumbukan antar partikel dan partikel akan semakin kecil. Hasil keempat yaitu pengaruh kecepatan pengadukan terhadap kekeruhan. Besarnya data yang
dapat kekeruhan yang paling rendah terjadi pada pengadukan sebesar 120 rpm. Pengaruh kecepatan pengadukan berkaitan dengan jenis aliran yang dihasilkan. Jika kecepatan pengadukan terlalu besar, maka akan terjadi turbulen yang dapat menyebabkan proses pengendapan menjadi lambat. Jurnal ketiga ini memiliki judul konsentrasi total suspended solid pada proses air bersih menggunakan plate settler, dengan penulis sebagai berikut yang tertulis pada slide. Penulis memaparkan percobaannya pada jurnal ini. Percobaannya bertujuan meningkatkan persentase penurunan total suspended solid pada bak sedimentasi serta memperluas bidang pengendapan tanpa harus memperbesar dimensi suatu bak. Untuk itu diperlukan alat antara lain analitor jar test, analitor TSS, analitor kekeruhan, pH meter, dan bahan yaitu air sampel Kali Surabaya, tawas aluminium sulfat atau dengan rumus kimia Al2SO43 kali dengan kadar 60 mg per liter. Variabel penelitian yang digunakan meliputi kondisi yang ditetapkan, yaitu debit aliran sebesar 8,33 ml per detik, tinggi plate 8 cm, dan jarak antar plate 4 mm, waktu tinggal 1 jam, dan jumlah plate yaitu untuk sudut 30 derajat 27 buah, untuk sudut 45 derajat 42 buah, untuk sudut 60 derajat 62 buah, untuk sudut 75 derajat 75 buah, dan untuk sudut 90 derajat 90 buah. Prosesnya berlangsung dari analisa tahap awal sampel, diantaranya analisa TSS, kekeruhan pH, kemudian analisa jar test untuk menemukan dosis koagulan yang akan digunakan. Lalu dengan adanya penambahan plate settler dari bak sedimentasi memberikan pengaruh terhadap peningkatan efisiensi pengendapan. Pada plate settler bentuk lempengan kemiringan 30 derajat memberikan efisiensi pengendapan untuk total suspended solid sebesar 71,43% dan kekeruhan 68,45%, sedangkan bak sedimentasi konvensional tanpa plate settler memberikan pengaruh penurunan terhadap total suspended sebesar 65% dan kekeruhan sebesar 39%. Sudut kemiringan plate untuk menghasilkan efisiensi paling optimal yaitu 60 derajat. Pada bentuk plate zigzag menghasilkan efisiensi penurunan total suspended sebesar 92,31% dan efisiensi penurunan terhadap kekeruhan sebesar 92,86%. Jurnal keempat berjudul Peningkatan Kalkulasi Penggunaan Padatan Sisa Sedimentasi pada Pabrik Pengolahan Air Minum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian yang dilakukan di unit pengolahan air di laboratorium. Jar test adalah metode yang diterima secara luas dan digunakan untuk memahami efek dari proses. Studi ini dilakukan dengan upaya untuk mengembangkan teknologi hemat biaya yang akan memberikan tambahan TOC sambil membantu utilitas air menggunakan kembali padatan perawatan mereka. Penghapusan TOC yang ditingkatkan dapat dicapai ketika C/R kurang dari 1%. Tambahan penghapusan TOC untuk tawas PaCl dan FeCl3 yang digunakan dalam permukaan air sungai adalah 16,6 sampai 22,5%, 27,2 sampai 36,2%, dan 0,5 sampai 24,4% masing-masing, dan digunakan dalam air tanah aluvial adalah 14,1 sampai 38,2%, 21,2 sampai 32,1%,
dan 6,3 sampai 42,6% masing-masing. Seperti yang terlihat pada logam yang diuji, yakni bahwa perawatan yang diusulkan akan meningkatkan penghapusan polutan dan patogen secara keseluruhan di dalam air. Tetapi pemantauan organisme indikator direkomendasikan untuk menentukan dampak pada populasi mikroba. Investigasi lebih lanjut di bidang ini selama studi skala pilot diperlukan untuk mengevaluasi spektrum penuh parameter mikroba seperti bakteri dan BDOC. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam pH yang diamati sebagai hasil pengamatan yang diusulkan. Lalu ada review video percobaan. Link dapat diakses melalui link berikut. Dari video percobaan tersebut, percobaan bertujuan untuk menghitung efisiensi dan memberikan perbedaan sedimentasi 1 dan 2. Alat-alat yang digunakan mengikuti kolom tes, turbidimeter, dan instrumen pengadukan, sedangkan bahan-bahannya meliputi sampel air dan larutan tawas sebagai koagulan. Rangka penentuan dosis koagulan adalah mengambil 6 gelas beker air sungai, kemudian memberi label dan menambahkan tawas dengan variasi 1, 2, 3, 4, dan 5 mg per liter. Setelah itu melakukan mixing untuk membentuk vlog dengan kecepatan 100 rpm selama 1 menit. Lalu melakukan slow mixing untuk membentuk vlog yang lebih besar sehingga mudah mengendap. Pengadukan ini dilakukan dengan kecepatan 60 rpm selama 15 menit. Kemudian melakukan sedimentasi selama 30 menit. Terakhir adalah mengambil sampel dan mengukur turbiditasnya. Lalu masuk percobaan sedimentasi 1. Pertama, masukkan air yang sudah diaduk ke dalam kolom settling, lalu biarkan selama 2 jam atau 120 menit. Melakukan pengambilan sampel pada menit ke-10, 20, 30, 40, 60, 75, 90, 105, dan 120. Lalu memeriksa turbiditas dan suhunya, serta didapat data kekeruhan dan kecepatan pengendapan. Lalu menghitung fraksi pengendapannya. Setelah itu masuk ke sedimentasi 2. Pertama, membuang lumut sisa sedimentasi 1, lalu menambahkan air hingga batas tertentu. Kemudian menambahkan koagulan sesuai dosis hasil jar tes, mengaduknya dengan pengaduk mekanis, melakukan pengadukan pengadukan cepat kurang dari 1 menit dan melakukan pengadukan lambat selama 15-20 menit. Setelah itu membiarkan mengendap selama 90 menit, lalu mengambil sampel pada menit ke-0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, dan 90. Setelah itu memeriksa kekeruhan dan suhu air. Terakhir melakukan perhitungan removal sedimentasi 2. Jadi dari data percobaan yang telah didapatkan, berikut adalah belangko percobaan dengan menggunakan massa variasi kapur, kemudian massa tawas, variasi PAC, dan variasi bukan valve dengan hasil yang sebagai berikut yang telah kita tampilkan. Nah, kemudian untuk data-data perhitungan yang digunakan itu adalah massa inlet, kemudian massa outlet, kemudian diameter dari partikelnya, kemudian volume sampel, waktu viskositas inlet, waktu viskositas outlet, kemudian nilai K yaitu konstanta, dan kemudian yang terakhir itu adalah nilai dari gaya gravitasi bumi. Nah, setelah itu yang pertama itu adalah hukum Stokes, karena kita menggunakan 3 persamaan yang berbeda untuk mengetahui perbandingan laju pengendapan. Hukum Stokes yang pertama, dia tuh memiliki persamaan Vt sama dengan akar 4 GdP kali rho S min rho F per 3 CD kali rho, dimana G-nya ini adalah gaya gravitasi, dP-nya adalah diameter, rho S-nya itu adalah densitas input,
rho F-nya densitas output, kemudian CD, dan rho yang di bawah itu adalah rho out. Kemudian untuk mengetahui CD itu didapat dari jenis aliran. Nah, untuk mengetahui jenis aliran kita menggunakan Reynolds number, di mana Reynolds number itu membutuhkan Vs. Nah, Vs itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus G dp kuadrat kali rho S min rho F per 18 mu. Mu-nya ini adalah mu absolute input. Kemudian dapat rumus Reynolds number yaitu rho S yaitu rho output, rho input dikali sama Vs yang didapatkan dikali diameter per mu. Kemudian dari CD-nya itu ada 3, yaitu ada yang laminer, transisi, dan juga turbulen. Nah, untuk perhitungannya yang pertama itu kita cari densitas input sama output, dimana dari data yang telah didapatkan itu kita dapat massa input dan juga massa output. Massa input itu 29,15, massa outputnya itu adalah 29, dimana 1000 ini merupakan faktor dari konversi untuk menghasilkan satuan kilogram per meter pangkat 3. Kemudian yang kedua itu kita mencari viskositas input dan output. Rumusnya T dikali K. T-nya ini kita dapatkan dari hasil percobaan yang telah ditampilkan tadi untuk viskositas. Kemudian K-nya ini adalah konstanta yang nilainya 7,83 kali 10 pangkat minus 8 meter kuadrat per second kuadrat. Didapatkan nilai viskositas in sama out-nya sebagai berikut. Dan yang ketiga itu kita mencari viskositas absolut, di mana rumus viskositas absolut yaitu adalah viskositas in dan out yang telah kita cari tadi, kemudian dikalikan dengan densitas in dan out. Kemudian kita dapat nilai dari viskositas absolut ini yaitu 0,028 kg per meter kali second. Kemudian viskositas absolut untuk yang out itu adalah 0,24. Setelah kita mencari viskositas dan juga densitas, kemudian kita bisa mencari nilai dari Vs. Rumus Vs-nya itu G ds kuadrat rho in min rho out per 18 mu absolute in. Kemudian didapat nilai Vs-nya 8,218 kali 10 pangkat minus 5. Nah, setelah itu, setelah kita mencari dari Vs-nya, kemudian kita bisa mencari nilai dari NRE-nya. Nah, nilai dari NRE-nya itu rumusnya rho in dikali Vs dikali diameter, kemudian mu S mu absolute in. Nah, kemudian rho ini itu 1166, kemudian Vs nya dimasukkan, diameter dimasukkan, dan mu absolute ini juga dimasukkan, didapat nilai Reynolds number-nya 0,00286. Dapat kita ketahui bahwa jenis alirannya itu adalah laminer, karena jenis laminer itu NRE-nya kurang dari 1. Kemudian setelah kita mengetahui jenis alirannya laminer, terus kita bisa mencari CD untuk laminer itu 24 per NRE. Kemudian didapatlah 8391,6. Nah, dari nilai CD itu kita bisa mencari laju pengendapan dengan menggunakan hukum Stokes. Terus habis itu rumusnya 4 akar 4 GdP dikali rho S min rho F per 3 CD dikali rho out. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Setelah itu kita dapatkan laju pengendapan sebesar 8,2250 kali 10 pangkat minus 5 meter per second. Kedua itu adalah persamaan Farad. Dia tuh memiliki perbedaan dengan hukum Stokes, di mana dia memiliki fraksi volume cairan dan juga nilai B. Nah, rumusnya itu Vs sama dengan G dp kuadrat rho S min rho F dikali fraksi volume cairan kuadrat per 18 mu in dikali B, di mana nilai B-nya itu adalah 10 pangkat 1,82 dikali 1 min fraksi volume cairan. Kemudian untuk perhitungannya, pertama kita mencari nilai B, di mana nilai fraksi volume untuk larutan campuran itu sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nilai fraksi volumenya ke dalam rumus B. Nah, didapatkan B sama dengan 10 pangkat 1,82, 1 min 1 sama dengan 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nilai fraksi volume larutan dan juga nilai B ke dalam rumus. Kemudian didapatkan nilai dari laju pengendapannya 8,202 kali 10 pangkat minus 5 meter per second untuk persamaan Farad.
Terus yang terakhir itu ada persamaan Ferguson. Nah, persamaan Ferguson ini memiliki variabel yang berbeda juga dengan kedua persamaan yang lain, di mana dia memiliki variabel Sg, C1, dan C2. Kemudian dia memiliki variabel mu K, di mana S-nya itu adalah rho S per rho F, yaitu rho input per rho output. Mu K-nya itu adalah mu absolute in per rho in. Kemudian dengan mensubstitusi nilai S dan juga mu K didapatkan persamaan Vs baru, yaitu rho S kali G ds kuadrat per C1 mu in ditambah akar 0,75 C2 rho S dikali rho F dikali G dikali ds pangkat 3. Kemudian pertama kita mencari mu K-nya itu adalah mu absolute in per rho in didapat 2,41 kali 10⁻⁻5. Kemudian nilainya kita masukkan ke dalam persamaan. Di mana untuk persamaan Ferguson, nilai dari konstanta C1 dan C2 dengan asumsi partikel berbentuk bola itu memiliki nilainya 18 untuk C1 dan 0,4 untuk C2. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Vs, didapatkan nilai dari laju pengendapan untuk persamaan Ferguson yaitu 0,01457 meter per second. Berikut adalah hasil dari perhitungan yang telah kita dapatkan, yaitu dari hukum Stokes itu menghasilkan laju pengendapan 8,225 ke 10⁻⁵, hukum Farad yaitu Vs-nya 8,202 ke 10⁻⁵, bersama Ferguson yaitu 0,01457 meter per second. Perhitungan yang telah kita lakukan, kemudian kita mendapatkan 3 buah laju pengendapan yang berbeda, yaitu untuk laju pengendapan hukum Stokes, laju pengendapan persamaan Farad dan juga persamaan Ferguson. Dari hukum Stokes dan juga persamaan Farad itu hanya memiliki perbedaannya itu hanya 0,025. Hal ini disebabkan karena pada persamaan hukum Farad dia itu memiliki variabel yang berbeda dengan hukum Stokes, yaitu adanya variabel B dan juga variabel fraksi volume campuran. Namun nilai dari fraksi volume campurannya itu adalah sama dengan 1, sehingga nilai B-nya juga yang tadi kita lakukan perhitungannya itu nilainya sama dengan 1, sehingga dia tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap nilai laju pengendapan Faradnya, sehingga hukum Stokes dan juga hukum Farad memiliki perbedaan hanya 0,02. Untuk perbandingan antara hukum Ferguson, Farad dan juga Stokes, persamaan Ferguson ini memiliki nilai yang paling besar dan sangat berbeda dengan kedua laju pengendapan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pada persamaan Ferguson dia itu memiliki variabel yang berbeda, yaitu adanya C1 dan juga C2 yang nilainya itu cukup besar, yaitu nilainya 18 dan juga 0,4, sehingga dia itu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap nilai dari laju pengendapan yang dihasilkan hukum Ferguson, sehingga dari nilai ketiganya nilai yang paling besar itu adalah dari nilai hukum Ferguson. Nah, dari tiga persamaan juga memiliki persamaan penggunaan variabel, yaitu ada densitas input, output, viskositas input, output, diameter, dan juga gaya gravitasi.